Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin dan jamaah sekalian rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita sekalian ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Makan bubur di tengah sawah. Kok kurang gawean toh Pak Lurah? Mangan bubur ngeluruk tekan tengah sawah. Niki pantun, mboten sah diprotes. Makan bubur di tengah sawah. Mari kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus untuk Sohibul Bait atau tuan rumah Bapak Haji Suparwanto. Ini titik paling barat kelompok pengajian ini ya. Nah, etan dhewe Mbah Haji Jumakir. Nah, etan dhewe. Kulon etos enten sing luwih kulon niki. Paling berat lagi. Oh, ada yang lebih barat lagi. Lokasinya masih Bali. Oh iya. Oh, jadi paling barat itu Gamping. Tapi Pak Haji Suparwanto ini bukan paling barat. Yang paling barat nanti Pak Haji Hanafi. Iya. Kita bersyukur bisa berkumpul. Kelihatannya lengkap ini ya. Yang pengembara juga pada pulang. Pak Prof juga nggak ada acara. Nah, ini alhamdulillah sehat semua. Nggak ada yang diampiri Omikron kelihatannya. Mungkin sempat cuma nggak periksa. Iya, betul itu ya. Mungkin sempat kampiran Omikron. Yang satu rangaku. Terus di-share di sini. Dua ra gelem periksa. Lah nek ngaku repot ya Pak, aku ndadak kon isolasi barang. Ya, kelihatannya begitu juga. Insya Allah sehat semua. Amin. Tema pengajian kita kali ini adalah Huri, sebentar lagi puasa. Mau bareng-bareng apa Bapak Ibu? Yuk bareng-bareng. Huri, sebentar lagi puasa. Jian manute. Saya baru saja mengajak Bapak Ibu mengekspresikan kegembiraan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Huri itu kan ekspresi kegembiraan kan ya Bapak Ibu. Nah, huri, yes, asyik gitu adalah ekspresi kegembiraan.
Bapak Ibu kalau mendapat nikmat, ya kalau orang kita ini biasanya ya huri. Kalau kita masih ditambah lagi alhamdulillah. Jadi huri, sebentar lagi puasa, alhamdulillah. Ekspresi kegembiraan ini akan membawa kita kepada keselamatan dari siksa api neraka. Luar biasa toh nggih. Mung paitan sorak-sorak we ora ning neraka kok nggih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Seperti biasa dibaca bareng-bareng. Man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Gembira saja itu akan mendatangkan ridho Allah, akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka. Gembira itu apa Bapak Ibu? Saya membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, gembira itu adalah senang hati, bersukacita, atau riang ria. Ini keadaan yang seneng gitu pokoknya ya. Senang hati, bersukacita, riang ria. Ini menggambarkan suasana hati yang betul-betul seneng. Seneng tenan. Napa enten seneng etok-etokan Pak Lukman? Enten nggih. Kathah. Etok-etok seneng. Nek jenengan mendapatkan nikmat itu ya, terus ada orang yang bilang derek remen nggih Pak nggih. Berarti rong karuan seneng tenan nggih niku. Nek ya berarti awake dhewe suudzon nek ngono kuwi. Ra entuk ki. Nggih pun pokoke dianggap ngoten niku ya seneng tenan ngoten. Tapi ada juga orang itu kelihatannya senang tetapi tidak senang. Nah, yang diharamkan jasadnya dari api neraka karena menyambut bulan Ramadan itu ya yang seneng beneran, bukan yang setengah seneng atau enggak seneng. Maka kita tidak mengekspresikan yang tidak senang. Sing rada ora seneng niku ya ekspresi yang biasa kita lakukan ya, gestur yang menunjukkan tidak suka. Weh, wis arep poso to. Weh iki. Waduh, poso meneh. Ketok-ketok ora happy ngoten lagi Bapak Ibu. Kaya ora nyaman. Weh, poso meneh. Rumangsaku rung suwe iki. Wis poso meneh ya. Nah, itu kelihatannya kok kurang welcome begitu. Nah, yang diharamkan jasadnya dari api neraka itu yang benar-benar welcome, seneng. Wah, ini Ramadan mau datang ini, huri, alhamdulillah. Nah, orang seperti itulah orang yang benar-benar bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira itu mendatangkan kebahagiaan.
Dah. Perbandingane bab kadonyan mawon. Panjenengan bisa membeli mobil baru yang diimpikan. Wis suwe pengen duwe iso tuku. Senenge ra karuan to nggih. Seneng tenan nek niku ora etok-etokan. Ya. Ngono ora mung jenengan ya garwane ya anake kabeh seneng. Ya. Bisa beli rumah, seneng tenan niku. Ora mung etok-etokan, bener-bener seneng ya. Anaknya diterima di pekerjaan. Seneng tenan. Ya, kegembiraan yang benar-benar ora ana susahe nggih. Seneng tenan. Nah, itulah kegembiraan itu adalah kegembiraan yang sesungguhnya yang mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu nek karepe keturutan niku seneng tenan, gembira, bahagia. Nah, bahagia ini dalam bahasa Arab adalah sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan. Tetapi konsep kebahagiaan itu tidak selalu yang enak-enak, yang seneng-seneng Bapak Ibu. Ora mung bangsa enak to nggih jeneng bahagia niku. Umpamane wong ngombe jamu. Niku ora golek perkara to nggih. Barang ra enak pahit kok diombe iki lah. Golek perkara nggih. Ya nggih. Nika sing putra wali napa dong kates campuri temu ireng tambah tempe bosok. Ben doyan mangan. Kamangka mangane wis akeh. Malah nek gadah putra angel maem dicekoki. Cekoki. Mula enten kawasan percekokan yang terkenal di Jogja niku daerah Kerkop niku. Anake angel mangan gorono cekokke nggih sekitaran THR niku. Itu barang enggak enak tetapi mendatangkan kebahagiaan. Ya, Pak Haji Jumakir sok ngunjuk Jambi mboten? Ya. Tak yo seneng. Pahit ning seneng. Tidak selamanya yang pahit itu menyebabkan penderitaan. Nggih. Padahal sok guyon ya, jangan lupa minum kopi pahit biar tahan menghadapi pahitnya kehidupan. Orang minum jamu itu sekalipun tidak enak tetapi dia bahagia. Dia senang karena meyakini di balik tidak enaknya atau pahitnya jamu itu ada manfaat yang luar biasa. Maka dia bahagia. Terus ngene dhewe juga ada kebiasaan wong kerokan. Nggih, saiki ana model bekam. Nggih, dicublesi awake, nggih. Ada lagi yang model apa itu? Saya pernah itu, Pak. Jadi ditusuk bagian tubuh tertentu. Pasdu nggih. Butihe mancur nganti ana setengah gelas yang ditokke niku. Nggih. Lah aku kula ngerti dhewe kula terus duwe videone. Kalau darah kita ada lemaknya ya lemaknya keluar gitu. Prof itu ya. Nah, itu fasdu ya. Jadi tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Nah niku ngeri to nggih. Wah, dicubles cur terus mancur niku. Nggih, sak nggih kurang gawean to nggih. Ngelharani awak kaya ngono ya. Tetapi di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Biasanya sing bar rampung dikeroki, rampung dibekam, rampung di fasdu niku terus plengah-plengeh, guyang-guyu, wah wis enteng awakku ngoten nggih. Ngoten niku malah tuman kok. Nek kulino kerokan ki nek greges-greges sithik ora kerokan ya
Rung mari kok rumangsane nggih. Nyatane aku kemarin yang kono ya. Zaman haji dulu ada relawan kerokan. Sing gerges-gerges ayo kerokan. Niku sakit tetapi mendatangkan kebahagiaan. Ada juga yang lain, menolak jabatan. Ini juga mendatangkan kebahagiaan. Loh, sinten Pak Lukman kok ada orang menolak jabatan? Lah kamu kok umumnya malah njaluk perpanjangan niku. Nggih, lah niki malah enten sing njaluke diperpanjang ya, Pak. Lah kok malah ada yang menolak jabatan. Ada Bapak Ibu. Siapa itu? Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau pernah menolak jabatan beberapa kali. Ketika gubernur Kufah yang sekarang Irak namanya Yazid bin Hurairah al-Fazari dari dinasti Umayyah ingin mengangkat Abu Hanifah menjadi sekretaris wilayah. Bahasa sekarang kira-kira seskap ngoten nggih. Ya. Tetapi dia menolak karena tidak kepingin menjadi pejabat negara. Karena ditawari jabatan kok ditolak itu sing nawani tersinggung toh. Maka kemudian singkat cerita dia itu dipenjara karena menolak itu. Bahkan dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan menerima jabatan yang ditawarkan. Sekalipun aku dibunuh. Elok toh nggih. Seperti ini bagi beliau mendatangkan kebahagiaan. Sudah akhirnya selesai pemerintahan dari dinasti Umayyah. Pemerintahnya Yazid berakhir, terus pemilu, ganti pemerintahan, malah ini ganti penguasa dari dinasti Abbasiyah. Imam Hanafi lagi-lagi ditawari jabatan. Jabatannya apa? Sebagai hakim negara. Ditawani jaksa agung. Lagi-lagi beliau menolak. Karena menolak maka kemudian beliau pun juga mendapat hukuman lagi. Dipenjara dan dihukum cambuk 100 kali. Tapi kemudian khalifah mendapat teguran dari kerabatnya, kok seperti itu, wong dia ulama yang menyatakan pendapatnya dia lebih bahagia kalau menekuni bidang keulamaan, kok diperlakukan seperti itu. Akhirnya sang khalifah pun membebaskan Imam Hanafi. Terus diberi ganti rugi 30.000 dirham. Ternyata ganti rugi ini pun ditolak Bapak Ibu. Sama Imam Hanafi ditolak. Karena ditolak sehingga tersinggung meneh. Ya. Karena ini penghinaan ini. Ya. Ini pemberian dari negara kok ditolak seperti itu. Dia lagi-lagi berhadapan dengan hukum. Tetapi kemudian khalifah disarankan jangan dikriminalisasi. Ya, biar saja dia di rumahnya. Tetapi dibatasi saja di rumah. Ini Imam Hanafi tidak mau menerima jabatan karena dengan cara itu dia merasa bahagia. Nah, kita pun juga
sebentar lagi akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Puasanya tanggal berapa? Alhamdulillah kompak, tidak ada perbedaan, semua sepakat puasa Ramadan nanti diawali pada tanggal 1 Ramadan. Neng sing sok kisruh iki lah tanggal 1 kapan? Nek kula gampang kok, Pak. Kula posone melu sing keri, bodone melu sing dhisik. Ya pinter. Sudah ada yang menetapkan berdasarkan perhitungan hisab, puasa Ramadan akan dimulai pada tanggal 2 April nanti. Insya Allah nanti kompak semua tanggal 2 April. Karena posisi hilalnya sepertinya juga tidak menimbulkan perdebatan. Kita melaksanakan puasa, Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak mempunyai dasar keimanan, awake dhewe niku ya dianggap aneh. Kok gelem-geleme poso gek sesasi 29 utawa 30 dina ramangan ra ngombe ora udut. Seko esuk bar sahur nganti tekan maghrib awan panase kaya ngene ya. Kok ya do gelem. Jangan golek perkara tenan kok. Lah mbiyen ki piye to kok ora diwalik? Posone bengi wae maghrib. Sahur subuh buka awan oleh mangan. Niku kan iso ditinggal turu lumayan. Nek tidak memakai kacamata keimanan, apa yang dilakukan oleh umat Islam itu dianggap aneh. Menyengsarakan, menyakiti diri sendiri. Gelem-geleme wong ra poso ya ra apa-apa. Tidak melanggar undang-undang. Tururake tok. Waton anggere ditakoni poso apa ora Pak Di? Poso. Anggere ketok mantep ora ragu-ragu ra percaya wah poso tenan ya kae. Wah anggere ana buka bersama ning masjid mangkat ngono. Ra ketok poso tenan ya. Tetapi tidak, panjenengan puasa betul-betul berpuasa. Bukan pencitraan. Poso tenan. Mula dianggap aneh. Tetapi bagi panjenengan, bagi kita semua, apa yang kita lakukan dengan puasa kita itu walaupun berat tetapi itu mendatangkan kebahagiaan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mengapa mendatangkan kebahagiaan? Karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita imani dan kita yakini, yang sudah memerintahkan kepada kita semua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah termasuk semua yang hadir di majelis ini, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini SK-nya Bapak Ibu. Mengapa kita kok puasa? Kok poso niku napa to Pak Di? Lah iki ana kekancingane.
ada SK-nya. SK-nya saka Gusti Allah, Al-Baqarah 183. Maka saya selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sami'na wa ata'na, siap melaksanakan perintah poso. Ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriyah, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun sesudah hijrahnya Rasulullah, baru umat Islam ini diberi perintah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita, sebelum umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para nabi, para rasul dulu juga diberi perintah puasa. Misalnya Nabi Adam itu diwajibkan puasa setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Jadi nek digunggung setahun 36 hari wajib puasa. Kacek sithik ra awake dhewe. Awake dhewe 30 hari atau kadang 29 hari. Nabi Adam 36 hari dalam setahun. Tapi puasa ini pun masih dilestarikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang suka memelihara sunnah, silahkan berpuasa. Namanya puasa Ayyamul Bid, ya, poso mutih, tanggal 13, 14, 15 Komariah, ya, perhitungan Hijriyah setiap bulannya. Ada juga puasanya Nabi Dawud, Bapak Ibu. Sehari puasa, sehari enggak. Sesuk poso, sisuke ora. Ngoten niku terus. Sak mati nih. Ora nganggo bodo. Ora kujur Bapak Ibu nek. Jenengan dadi umate Nabi Dawud biyen. Niku posone terus-terusan, ya. Sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora, sak matine. Ya. Ora nganggo bodo. Ora nganggo mudi. Ora nganggo klambi anyar barang. Ya. Tapi ini pun bagi orang yang menikmati lezatnya sunnah, Nabi memberikan peluang. Yuk, siapa yang mau silahkan puasa Dawud, ya. Ternyata banyak juga yang mengamalkan, Bapak Ibu. Wah, luar biasa toh nggih. Terus aja sedina poso sedina ora pun dhek poso terus. Mbok arep ana undangan jagong resepsi, ya. Wis pokoke wayahe poso ya poso, ya. Ya, begitu. Nah, umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Sebulan setiap tahunnya. Yang diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mengandung pengertian puasa hanya diwajibkan kepada orang yang beriman saja. Karena iman itu yang menjadi dasar perintah. Kalau tidak beriman, ya tidak ada kewajiban ibadah. Lah kok poso Pak Di? Lah aku beriman kok. Alhamdulillah punya iman, ya, punya pegangan di dalam hidupnya. Yang kedua maknanya adalah puasa itu sah atau mendapatkan pahala dari Allah jika didasarkan atas dasar iman. Bahkan semua ibadah yang lain itu sah kalau dasarnya iman. Orang yang tidak beriman
Gampangane wong sing ra Islam kon poso ra nggih saged ta Bapak Ibu? Ya. Suruh puasa juga bisa. Suruh sholat juga bisa. Buktine neng sinetron kae. Ora Islam salate ya wasis ya wangun ya luwes ya. Iya, dhek ngucap alhamdulillah subhanallah ya luwes ya. Bisa. Tetapi ibadah yang diterima itu adalah karena dasarnya iman. Iman. Maka yang diberi perintah itu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Dari kata waqo, yaki, wikoyah, yang artinya memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya memelihara diri bagaimana? Dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Basa Arab niku imtithalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang menjumpai atau menangi hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kepo, wahai Abu Hurairah, takwa itu apa sih? Abu Hurairah tidak menjelaskan secara teoritis Bapak Ibu. Begini saudara, puasa takwa itu adalah suatu keadaan buat nonton niku. Beliau hanya memberikan ilustrasi. Apabila kamu berjalan, kemudian di jalan itu menjumpai ada duri yang sangat banyak, bagaimana tindakanmu? Orang itu menjawab, kalau ada duri seperti itu, aku pasti menghindarinya. Kemudian aku mencari jalan yang nggak ada durinya. Kalau durinya nggak banyak, bisa tak lompati, ya aku lompatin saja. Begitu Abu Hurairah. Yes, betul. Itulah takwa. Ya. Nah, takwa itu adalah memelihara diri kita dari kerusakan. Orang yang memelihara diri ketika berjalan, dia berjalan dengan hati-hati karena memelihara dirinya dari kerusakan. Puasa yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita lakukan itu adalah memelihara diri kita dari kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kita bahagia. Allah sudah membuat ketetapan atas kita. Kita punya visi besar di dalam kehidupan kita. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visi hidup kita itu bahagia dunia akhirat. Besok enggak masuk neraka. Caranya dengan bertakwa. Karena ketakwaan itu komitmen kita untuk taat kepada SOP. Nah, SOP itu kan penting Bapak Ibu dalam semua hal. Ya, SOP itu penting. Seorang penjaga pintu kereta api harus taat SOP. Dia harus melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan. Ya. Dia harus cermat, siap siaga. Nggak boleh leno. Ora entuk ngantuk. Ora entuk keturun. Ya. Keturun ya bahaya no. Jaga palang pintu kereta kok. Tidak bisa dia beralasan, loh ini kan hak asasi, saya kan berhak tidur. Ya sakarepmu. Nek nuruti hak asasimu metu aja ning kene kan gitu ya.
Ya sama kita orang hidup oleh Allah kita diberi SOP. Itu pun juga suka-suka manusia. Lakum dinukum waliyadin. Nggak seneng SOP ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ikut. Tapi Allah sudah menyatakan kepada kita visi hidup kita itu seperti itu, bahagia dunia akhirat. Biar bahagia itu taat asas, taat SOP. Ketika bulan Ramadan nanti kita akan berusaha lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, jadi kecintaan Allah kepada kita itu salah satunya dikarenakan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mau lebih kenal sama Allah. Orang kita kenal sama orang saja senengnya luar biasa kok. Kenal karo bupati ini wis ngeleling kok ya. Wong kenal karo menteri dengan presiden, mau ketemu iso selfie ngono wis senenge ra karuan kok ya. Kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara lebih mengenalnya bagaimana? Kita laksanakan perintahnya yang berupa amalan wajib. Sebisa mungkin kita laksanakan amalan-amalan sunnahnya. Maka kalau kita mencintai dengan cara seperti itu, Allah juga akan mencintai kita. Mudah-mudahan semua sehat, amin. Panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, amin. Dengan penuh kebahagiaan, amin. Dan nanti akan mendatangkan ketakwaan yang bertambah bagi kita, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada segenap yang hadir pada majelis ini ya Allah, beserta keluarganya dan anggota pengajian kami yang tidak bisa hadir. Dengan rahmat, nikmat, berkah darimu ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat,
kesehatan yang sempurna lahir dan batin dan manfaat, rizki yang banyak, berkah, halalan thayyibah. Sampaikanlah umur kami ya Allah pada bulan Ramadan nanti. Berikanlah umur panjang kepada kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Berikanlah rizki yang banyak kepada kami ya Allah. Kami semua ingin melaksanakan perintah-Mu berpuasa pada bulan Ramadan nanti ya Allah, semata karena mengharap ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Lukman sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini.